What's your commentary about the game? Assalamualaikum. Selamat malam. First, I want to say congratulations to Madura. We have more opportunities than Madura, but we not score goal. On first half, we have good chances. Also, in my opinion, referee. What I'm going to say, it's not an excuse that we lose because the referee. But sometimes the referee helps. I give you three examples. Tiga examples. First, Ricky go on the first half to the box. Is free kick or penalty? I don't see yet the video, but if he's inside, it's penalty for sure. If not, is free kick and must give yellow card or more. There is another situation on first half also that Lima was it. How can it possible? Lima was it. Give yellow card to Kenzo. Kenzo don't do anything. Come on. This is a prank for Kenzo. Come on. You don't make nothing. Please respect our work and see the extra time that the referee give. It's unbelievable. It's unbelievable. See the time that Madura used to stop the match. Now there is the World Cup, and I see that Indonesia, the people from Indonesia watch also the World Cup. It's a good moment for Wasit to learn, because the rules here must be the same rules. If they give sometimes 10 minutes, 12 minutes, why they not give also? Because Madura always stop the match. Goalkeeper too much time to make distribution of bola. All the clubs make the substitutions on second half, and after give 3 minutes on these 3 minutes, he always stop the match. Come on. But I'll be honest. I am here on Indonesia. I have very proud of my boys. We lose together. We win together. Today we lose together. We get 30 matches without lose. I think it's amazing for these guys. I am proud of this. And see, our last substitution was a kid with 17 years old. So it means that we are looking also for our academy. It's important. And we don't have afraid. If we see that the kids work hard and deserve, I don't have afraid to put. In second half, we suffered the first goal on the hand of the first half. In the transition, we have more chances than Madura, but we not score. They score, and after we must change to try to score goal. We have also good chances. We make risk because we need to score goal. So behind our backs, we give space that Madura make offensive transitions. But this is football. Congratulations to Madura, and I hope that the Wasit team can be better in the future. Not just, I don't want that they help me or help the PCA Makassar. I want that they be fair. If give yellow card to one, they must give yellow card to the other. The yellow card for Kenzo is stupid. Sorry to say this. It's a moment that is very stupid, because if Kenzo take yellow card like this, when Reza go out, I don't know what's the number of Madura, that kick the head of Reza is mera card. Come on, let's go to have respect for our players, for our staff, for our team, because we work hard, we're training hard. I think we are making until now a good season. It's not because we lose today that everything is wrong, and also it's not because when we win everything is good. We always can change things to can improve, and I think for the development of Indonesia, come on, you need to get far quickly, because
sometimes I believe that these guys, they don't know nothing bad, because there are lima wasits and make the same mistake. So why lima? Put just one guy there, and the money you put for VAR next season. It's just an opinion. Sorry, I speak too much. Poin. Assalamualaikum, selamat malam. Pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat kepada Madura tentang pertandingan secara teknis. Ya, memang di pertandingan kali ini setelah aku memang kita kalah, tapi dari segi peluang saya kira kita lebih membuat peluang, tapi masalahnya adalah kita tidak cetak. Di babak pertama sebenarnya ini bukan alasan bagi saya, tapi betul-betul wasit melakukan tugas yang menurut saya tidak bagus hari ini, dan saya berikan 3 contoh dari momen-momen pertandingan tadi pada saat Ricky di babak pertama yang mengejar bola dan pelanggaran yang dilakukan kepada Ricky. Paling tidak kalau misalnya ini di luar penalti, sebelum lihat videonya, kalau bukan itu penalti di dalam kotak ya pasti free kick, tapi tidak terjadi apa-apa dan malah tidak berbuah kartu, dan ini pelanggaran yang sangat keras sekali. Yang kedua adalah kartu kuning yang diberikan kepada Kenzo. Lihatlah pertandingan, Kenzo buat apa sih sampai layak mendapatkan kartu kuning? Kalau misalnya Kenzo buat sesuatu, dan bagaimana dengan pelanggaran atau pemain Madura yang menendang kepala kiper kita, Reza? Dan ini saya tidak mengerti kenapa wasit memberikan kartu kuning. Dan extra time, selanjutnya extra time yang diberikan wasit pertandingan ini hanya 3 menit. Ayolah, 3 menit. Kita harus serius di sini. Madura banyak menghentikan pertandingan, distribusi yang lama sekali dari kiper. 3 menit tidak masuk akal untuk extra time. Saya ingin bahwa ini ada momen World Cup sekarang. Paling tidak saya berharap kepada wasit-wasit untuk memang menonton pertandingan World Cup. Gak mungkin kita memainkan olahraga yang sama, tidak mungkin aturannya berbeda dengan apa yang kita lakukan di sini. Oh, ini juga sepak bola, dan mereka bisa belajar dari situ. Dan saya berharap wasit lebih bagus ke depannya. Dan terkait tim kita, ada memang momen di mana kita harus di mana kita menang, kita imbang, di mana kita kalah, dan tidak pada saat kita menang sama-sama, kalah sama-sama, imbang sama-sama. Semuanya kita harus bersama, bukan berarti pada saat kita menang semua senang baik-baik saja. Tidak, kita punya masalah-masalah tersendiri. Pada saat kita kalah bukan berarti semuanya berakhir di situ saja, tidak. Jadi apa yang saya ingin sampaikan pada pemain saya juga bangga setelah 13 pertandingan kita jalani, kita menunjukkan sesuatu di liga ini, dan kalian bisa lihat bahwa kita menggunakan banyak pemain-pemain muda dari akademi kita. Bahkan kalau kalian perhatikan, pergantian terakhir yang kita lakukan adalah Muti, umurnya hanya 17 tahun, dan di babak kedua umurnya hanya 17 tahun. Dan ini artinya kalian bisa lihat bahwa saya tidak takut memainkan pemain muda manapun. Kalau mereka bekerja keras, mereka akan mendapatkan kesempatan tersebut. Di babak kedua kita punya peluang dan kita harus mengejar ketertinggalan, kita harus mengambil resiko. Tapi inilah sepak bola, tidak mendapatkan hasil yang kita inginkan malam ini. Saya berharap wasit lebih baik ke depannya,
kedua tim fair di lapangan. Terima kasih. Oke, thank you Coach Corano buat diatur untuk Mas Andrew. Bagaimana komentar Mas terkait jalannya pertandingan pada malam hari ini? Ya, selamat malam. Saya mungkin tidak banyak bicara. Saya respect pada Madura, selamat atas kemenangan malam ini. Yang jelas kami dari PSM Makassar sudah berjuang, kerja keras, memberikan terbaik. Cuma hasilnya mungkin belum rezekinya malam ini. Dan mudah-mudahan pertandingan berikutnya kita akan bangkit dan memberikan yang terbaik. Mungkin itu aja. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Erwin atas jawabannya. Untuk rekan-rekan media saya persilakan untuk bertanya. Ya, malam Coach, Taufik dari Koran Jawa Pos. Coach, kalau berbicara soal teknis permainan di lapangan ya, PSM ini adalah kekalahan pertama PSM. Nah, secara teknis, kenapa hari ini PSM bisa kalah Coach? Tanpa terlepas dari wasit Coach ya, kenapa hari ini PSM bisa kalah? Bisa kalah perdana? Why did PSM lose if we don't bring the referee in this match? Why did PSM lose? We're talking about the technical results. Because they got 4 chances, we have 6, and in the 4 chances that they have, they score goal. We will not score goal, and this is football. You can have many possession ball, or you can have many shoots, but if the ball not inside of the goal, just account who scored the goal. And this is the strategy. If we not suffer goal on the hand of the first half, maybe the history of the game was different. But I am proud of my boys. Of course, sometimes on the second half we play more with the heart than with the head. But it's not because we lose a game that our team now is very bad. No. And also it's not because we before this match we never lose that our team is very good. No. We must have a balance. We must have a balance. I think we are making good job. And see, many players, important players, are not playing with us, cannot help us. Many players you don't know get fever. Many players are tired, and we are trying to make and see. Madura have many options, more options than us, and we don't care. We try to play 11 against 11, and if we need to put on the hand of the game one player with 17 or years old or one player with 40 years old, we put. But the boys that go inside and finish the game, they work hard. And so this must be my proud is for sure. And when you ask me why we lose, it's because Madura scored. And we not. Ya, kenapa Madura bisa menangkan pertandingan ini? Karena Madura mencetak gol dan kita kemasukan. Itu aja. Dari 4 peluang yang mereka bukukan, mereka mencetak 1 gol. Kalau misalnya mereka tidak cetak gol di akhir dari babak pertama, mungkin jalannya pertandingan bisa berbeda. Kita punya 6 peluang, tapi kita tidak cetak gol. Dan inilah sepak bola. Tapi sejauh ini saya tetap saya masih bangga kepada pemain-pemain saya, apa yang mereka tunjukkan. Bukan berarti pada saat kita menang terus kita tidak punya masalah atau kita adalah tim terbaik, tidak. Bukan berarti pada saat kita kalah kita menjadi tim yang terburuk, tidak. Harus ada keseimbangan dari semua ini. Dan saya kira sejauh ini kita melakukan pekerjaan yang bagus. Kita mempunyai banyak pemain-pemain muda seperti yang kalian lihat di skuad kita, dan kadang-kadang juga di jadwal yang padat seperti ini kita mendapatkan kejutan-kejutan pada saat tim ada beberapa pemain yang tidak bisa kita gunakan, ada yang demam, ada yang mendapat flu dan lain-lain. Dan inilah yang terjadi dalam persiapan kita. Dan untuk menutup kenapa bisa Madura menang, ya gara-gara mereka mencetak gol dari 4 peluang mereka, 1 gol dari 4 peluang mereka. Oke, thank you buat for itu.
Saya Fakih dari Tribun Timur. Di 2 laga terakhir PSM melakukan rotasi besar-besaran dan di 2 pertandingan ini juga hasilnya kemarin imbang dan sekarang kalah. Apakah ini akibat dari sistem rotasi yang diterapkan atau bukan? Maybe because the coach not good, players now because we lose, coach not good, players not good. Come on, we are football. This is a sport. Sometimes we win, sometimes we draw, sometimes we lose. It's the first time that the boys and me we lose here on Liga Sato. Come on. Sometimes we win and we not make the things so good. Today we lose and sometimes we make the things good, but we create chances, we not score, opponent team score, we have a chance to Madura. This is sport, sometimes win, sometimes draw, sometimes lose. Nobody have the solution to win all the games. And see our team last season, see the league table, and now see, these boys are making a fantastic work. And I think the supporters from PCM Makassar must be proud of these boys, of these players. It's not because we draw the last game and we lose today that now the players are bad, the coach are bad. No, come on. We must have a balance. Ya, coach menjawab mungkin pelatihnya yang jelek, pelatih PSM yang jelek. Kita baru kalah satu pertandingan di pertandingan ini dan imbang di pertandingan sebelumnya. Itu yang disebutkan oleh coach. Tapi kalau kalian melihat ini pertama kalinya kita kalah. Ini pertandingan sebelumnya kita imbang. Kalian lihat di musim lalu ada di posisi berapa PSM, dan apa yang saya bisa sampaikan sekarang adalah saya bangga dengan apa yang ditunjukkan oleh pemain-pemain saya. Lihat posisi berapa kita sekarang dan apa yang PSM dapatkan di musim lalu. Inilah sepak bola, teman-teman. Inilah olahraga. Tidak ada yang punya solusi untuk memenangkan semua pertandingan tersebut. Tidak ada. Kadang-kadang kita menang, kadang-kadang kita kalah, kadang-kadang kita imbang. Selama kita sama-sama dan memang mempunyai menunjukkan kerja keras, dan yang itulah yang ditunjukkan oleh pemain-pemain kita, saya tidak masalah dengan itu. Selama kerja keras kita itu tertumpah di pekerjaan kita ini. Dan saya kira mereka sejauh ini melakukan tugas atau pekerjaan yang luar biasa, fantastis, dan saya berharap supporter bisa melihat hal tersebut. Meskipun kita bisa kalah saja di suatu hari, dan hari ini juga supporter harusnya bangga melihat apa yang sudah ditunjukkan oleh pemain-pemain PSM sampai sejauh ini. Oke, ini Mas Pak Denson untuk rekan media lain apa ada? Cukup. Bagaimana menaikkan mental kembali nih untuk di laga berikutnya supaya bisa kembali ke jalur kemenangan? Mental pemain. First recovery, second recovery. First recover physical, second recover mentality recovery. Because it's not easy 2 games that I'll be honest, we draw last match, and in my opinion, our performance last match compared with today was more poor. Today we get chances, we try to make our identity, but we not score the goal. We get more chances than opposite team. The mentality that we can create for our players, it show on the game that we are making. We try to make the things in a good way. Sometimes we can, sometimes we cannot. Today we lose the opportunities to score goal. If we score a goal, now our conversation was different. So we must be realistic. This is football. Sometimes we're going to lose, draw. Sometimes we're going to win. And I'd be very sad if I feel that the supporters now saying that our boys are not good. No.
because also it's unfair when they win, when we win, that we are too much good. No, we must create a balance. We're going to lose, we're going to draw, we're going to win. So we are good or bad when we lose or when we win. And this is the balance that I want that the media supporter give to us and the supporters. Because if I feel that we don't have attitude, I was unhappy. But okay, I am unhappy because we lose. But I am happy because I saw the boys work hard. It's football. Ya, pertama kita harus memulihkan diri dulu, dan yang kedua adalah memulihkan mental kita. Dan sekali lagi saya sampaikan, inilah olahraga teman-teman, sepak bola. Kadang-kadang kita kalah, kadang-kadang kita menang, kadang-kadang kita imbang. Menurut saya pertandingan apa yang kita tunjukkan pertandingan sebelumnya itu lebih baik daripada pertandingan hari ini. Pertandingan hari ini anak asuh saya, mereka tetap bekerja keras, membukukan 4 peluang, tapi ya, kita tidak bisa mencetak gol dari 6 peluang yang kita bukukan. Dan kita hanya akan melihat nanti pertandingan ini kembali dan menunjukkan kepada pemain-pemain bahwa pertandingan ini juga kita melakukan hal-hal baik, melanjutkan hal tersebut. Dan di luar sana saya berharap supporter tidak saya akan jadi sedih kalau misalnya sampai kedengaran kepada saya bahwa setelah satu kekalahan ini supporter mengatakan pemain-pemain saya jelek. Dan saya juga tidak suka pada saat kita menang supporter memuji-muji terlalu berlebihan pemain-pemain saya. Tidak, kita harus ada keseimbangan di sini. Pada saat kita kalah dan hasil tidak seperti yang kita inginkan, itu bukan akhir dunia. Dan pada saat kita menang, kita harus tahu bahwa ada pertandingan-pertandingan yang selanjutnya yang kita harus kita lakoni, hadapi. Dan inilah mentalitas yang saya mau di dalam tim ini, bahwa pada saat menang kita tidak boleh besar kepala, pada saat kalah kita harus tetap normal saja dan memikirkan target kita untuk selanjutnya, pertandingan selanjutnya. Oke, saya ikut Berano boleh aja biar saya berkata tadi bahwa benar-benar untuk para Thank you Coach Berano.